Apakah adanya gelondongan kayu yang terbawa banjir bisa jadi petunjuk bahwa banjir di Sumatera Utara terjadi karena penebangan hutan? Kami akan membahasnya bersama Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik. Mas Kiki, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Kiki, apakah berdasarkan temuan dari Greenpeace sudah dapat dikonfirmasi bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini disebabkan karena penebangan hutan? Baik, terima kasih, Mas. Pertama-tama, ya sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan turut berduka cita terhadap semua korban banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami turut berduka dan sama-sama berduka. Semoga masyarakat yang mendapatkan musibah ini segera mendapatkan pertolongan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini betul-betul mengindikasi bahwa adanya penebangan hutan yang masif? Ya, bahwa bahwa kejadian ini memang awalnya disebabkan adanya cuaca ekstrim dengan siklus tropis Senyar yang terjadi pada tanggal 25 sampai 27 November di Selat Malaka. Jadi ini terjadi secara regional ya di Selat Malaka. Yang kena itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian arahnya itu lanjut ke Malaysia. Nah, tetapi bukan hanya karena siklon tropis Senyar ini, tapi penyebab utamanya adalah karena daya dukung yang ada di wilayah DAS, daerah aliran sungai di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini sudah tidak lagi seimbang. Artinya ada banyak sekali perubahan tutupan hutan di wilayah-wilayah hulu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang seperti ini. Dan artinya bahwa pertanyaannya, apakah ini mengindikasikan terjadinya deforestasi? Ya, terjadi deforestasi yang sangat masif di bagian hulu, bagian tengah, di das-das yang ada di wilayah 3 provinsi tersebut. Oke, berdasarkan data Greenpeace, seberapa parah sebenarnya deforestasi yang terjadi di Sumatera, Mas? Oke, Sumatera saat ini, hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya tinggal kurang lebih 12 juta hektar, 11,6 juta hektar, atau 24% dari total hutan alam yang ada di Indonesia. 24%? Jadi artinya, betul, 75%-nya itu udah berubah fungsi. Kebun sawit itu paling besar, kemudian kebun kayu atau HTI itu yang kedua, dan berikutnya adalah pertambangan. Tentu ada juga pemukiman, tapi itu kecil ya, pemukiman, perkebunan pertanian masyarakat itu kecil, tapi paling besar adalah 3 industri itu. Apakah Greenpeace juga memiliki data, Mas Kiki, siapa sebenarnya yang melakukan penebangan hutan sehingga membuat hutan di Sumatera Utara yang tertutup hanya tinggal 25%? Baik, jadi kalau kita melihat secara general, sebenarnya kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tutupan hutan yang berubah di Sumatera ini memang tidak terjadi dalam waktu singkat. Memang sejak tahun 1990 sampai saat ini terjadi deforestasi yang sangat masif di Sumatera. Nah, pelakunya tentu tadi setelah saya sampaikan adalah pertama industri kelapa sawit, yang kedua industri pulp and paper ya atau kayu, dan yang ketiga itu adalah industri pertambangan. Nah, saat ini ada beberapa industri atau perusahaan yang terindikasi memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PT Toba Pulp and Lestari. Toba atau TPL ya, Toba Pulp Lestari ini adalah sebuah perusahaan kayu pulp and paper yang wilayahnya cukup luas, dan itu ada di Tapanuli bagian hulu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah masyarakat setempat yang menolak dan meminta pemerintah untuk menutup TPL karena memang menyebabkan pada saat itu mereka sudah merasakan dampak dari
Toba Paplestari itu. Oke, Kemudian ada juga tentu pertambangan ilegal yang baik. kita sudah lihat di tambang emas gitu ya. Ya, Kemudian ada juga kebun-kebun sawit di sekitar itu. oke. Dan juga ada pembangunan PLTA Batang Toru, itu juga cukup memberikan kontribusi. Oke, saya ingin tanyakan Mas Kiki bahwa tadi Anda menyebutkan deforestasi yang terjadi di Sumatera sudah terjadi sejak tahun 1990. Artinya berjalan 25 tahun. Apakah praktik ini berjalan dengan aturan ataupun legal atau justru ada tindak ilegal di sana? Nah, ini yang jadi permasalahan utama ya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Artinya perubahan cuaca, iklim yang berubah itu sangat cepat dan kita tidak prediksi itu. Pada saat terjadinya La Nina seperti ini atau musim basah seperti ini, bisa jadi kejadian banjir bandang itu akan semakin sering dan terjadi Oke. di banyak wilayah. Oke, ketika Sementara, Greenpeace meminta pemerintah mereview kembali izinnya, tanggapan pemerintah seperti apa, Mas Kiki? ya saat ini yang menjadi pertanyaan kepada pemerintah adalah apakah pemerintah punya roadmap yang jelas untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Selalu jadi data-data ini memang data-data yang kami sudah pernah masuk ini ke dalam Komisi Informasi Publik ya. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu termasuk misalnya izin konsesi ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Nah, dalam beberapa waktu yang lalu memang ada moratorium hutan dan lahan gambut. Itu bagus dan itu harus dipertahankan. Oke. Tetapi di saat yang bersamaan masih ada gitu pemberian izin di wilayah-wilayah yang sangat berbahaya. Saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan Oke. ini selalu berulang gitu. Jadi kita ini adalah bangsa yang besar namun tidak belajar dari apa yang sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Baik. Kita tunggu langkah konkret pemerintah untuk kemudian mengembalikan hutan di Sumatera yang telah hilang. Terima kasih Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Mas Kiki Taufik telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Mas.